Ya Allah, bau gosong dari mayat ini sangat menyengat hidung. Apa yang terjadi dengan mayat Fajar? Dia meninggal dengan keadaan yang buruk, terkenal dengan ucapannya yang kasar dan sering menyakiti hati orang lain. Wah, benar-benar menyedihkan ya. Saya yang pertama kali melihat mayatnya, dan saya bisa merasakan ada keburukan di dalam jasadnya. Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Mungkin karena keburukan Fajar dalam ucapan selama hidupnya, kita tidak tahu pasti. Apakah ini tanda dia tidak diampuni oleh Allah? Hanya Allah yang tahu. Kita sebagai umat manusia hanya bisa berdoa untuk arwahnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, dan semoga Allah memberi tempat yang layak di sisinya. Amin. Ya sudah, segera angkat mayatnya untuk kita kuburkan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Astagfirullah, kenapa anginnya keras sekali? Astagfirullah, kok bisa berasap? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah. Ya Allah, anakku. Setelah berhasil mengubur mayat Fajar, Pak Ustadz Rehan bertanya kepada orang tuanya, yaitu Pak Yusuf dan Ibu Ji. Maaf sebelumnya, Pak, Bu, saya ingin bertanya tentang keadaan Fajar yang sangat buruk dalam ucapannya. Memang benar, dia selalu berbicara kasar dan sering menyakiti hati orang lain. Tapi kami tidak menyangka bahwa dia akan meninggal dalam keadaan seperti ini. Saya melihat mayatnya berasap dan berbau gosong. Apa mungkin itu karena perbuatan Fajar selama hidupnya? Mungkin saja, tapi kita hanya bisa berdoa agar Allah memberikan pengampunan dan tempat yang baik untuk arwahnya. Ya, mari kita terus berdoa untuk arwah Fajar agar dapat tempat yang baik di sisi Allah. Suatu ketika, teman kelas Fajar sedang berbincang-bincang di depan kelas. Fajar datang dengan kericuhan dan membuat temannya sangat tidak nyaman. Hei kalian semua, apa kabar? Kabar baik, tapi tolong jangan ganggu kami ya. Kami sedang berbincang-bincang penting. Kalian tidak perlu merasa penting seperti itu. Kalian kan tidak apa-apanya dibandingkan dengan saya. Apa maksudmu? Diam lo Dayat, ikut campur mulu. Kalian tidak sebaik aku. Aku lebih pintar, lebih populer, dan lebih keren dari kalian semua. Itu semua angan-anganmu sendiri. Kita semua sama aja. Ya, dan kami tidak pernah mengganggu kamu seperti yang kamu lakukan pada kami. Tapi kamu selalu menceritakan keburukan teman-teman ke orang lain. Kau pikir itu baik? Kalian tidak perlu menghakimiku. Lagi pula, aku hanya bercerita sesuatu yang benar. Tapi tidak juga kamu menceritakan hal itu ke orang lain. Itu kan privasi mereka. Oke. Tapi kalian harus tahu bahwa aku tidak suka dipaksa atau teratur. Kamu memang susah diatur, tapi itu bukan alasan untuk bertingkah seperti itu. Dan jangan ganggu kami lagi. Kami tidak mau berteman dengan orang yang merendahkan orang lain. Kami ingin menjalin persahabatan yang sehat dan positif. Jangan ganggu kami lagi. Jangan sampai nanti kamu menyesal dengan sikap burukmu, Fajar. Kalian semua terlalu dramatis. Masalah sepele aja diungkit-ungkit. Setelah pertikaian yang terjadi, mereka memutuskan untuk bergegas pergi ke kantin untuk membeli makanan dan minuman. Akan tetapi, nasib sial malah menimpa mereka. Kurasa kantin hari ini tidak terlalu ramai, benar bukan? Benar, kupikir juga begitu. Bagaimana kalau kita pesan makan sekarang?
adik kalian juga bisa datang ke tempat ini juga ya. Apakah kau pikir uang yang dimiliki kami nominalnya sekecil otakmu? Hei, kau itu hanya sampah di sini. Diamlah, jangan banyak bicara. Fajar, apakah kau tak puas untuk selalu mencari masalah? Apalagi mulutmu itu sangat tak berpendidikan. Diamlah kau. Kau pikir ini siapa? Kau hanya gadis payah, miskin dan cupu yang datang pada mereka untuk meminta-minta banyak hal. Iya kan? Fajar, jaga bicaramu. Kau sudah keterlaluan. Kau pikir dengan cara bicaramu yang angkuh itu kau akan dipuji? Tanpa mereka sadari, Melanie korban dari ejekan Fajar ini sudah sangat merasa sesak di dadanya. Matanya perlahan-lahan mengeluarkan air mata. Dirinya terisak begitu teringat dengan ucapan Fajar. Hatinya berdenyut sakit saat cemoohan yang diutarakan kepadanya itu keluar dari mulut Fajar. Kau pikir aku berteman dengan mereka hanya karena aku ingin meminta-minta? Apa yang sudah aku lakukan sampai kau tega mencebaku dengan kata-kata tak senonoh itu? Kau akan merasakan hal yang sama seperti orang-orang yang telah kau cemooh, bahkan lebih. Ingat itu. Diam lo, gak usah nyeramahin gue. Lagian lo siapa ngatur-ngatur hidup gue? Ini hidup gue, bukan hidup lo. Ayo kita susul dia. Ayo kita langsung saja susul Melanie. Mei, udah jangan nangis ya. Mei, jangan dengerin apa kata Fajar. Dia memang orang yang tidak tahu perasaan. Apapun yang dia katakan tidak selalu dipikirkan terlebih dahulu. Keesokan harinya, di sebuah pos ronda, Fajar menghampiri teman-temannya yang sedang mengobrol. Kenalan mana dirinya? Naon sih maneh? Datang-datang nih. Ngabentak orang weh. So asik. Arek naon maneh ka dieu? Enggeus mamane sok iiluan urusan batur. Nyaho mani mah ngaganggu wae. Hei. Jeung deui maneh masuk ngumba aib batur wae. Dengar ya Fajar, kita semua yang ada di sini nih sudah muak sama kelakuan kamu Fajar. Marane itu begaha ngatur-ngatur aing, marane ge lain anak balager. Tapi maneh leuwih parah Fajar. Ulah ngaganggu deh. Enggeus mamane sok iiluan urusan batur. Cicing sia. Nyaho teu kata-kata maneh teh nyieun hate pateuh wae. Bahkan maneh masuk ngaledek ngan kolot batur. Sumpah ya, kalau jadi kamu, aku bakal cepet-cepet rubah sikap sih. Kayak sebelum semuanya terlambat. Ingat ya, umur itu nggak ada yang tahu. Cicing marane, micin-micin waktu wae, katimu jeung marane mah. Sugante maneh gera paeh deh. Hadeh, ngeselkan kacida. Mending eueuh manehna di kampung ieu. Beberapa minggu kemudian, Fajar sakit. Dan yang anehnya, sudah berobat kemana-mana tetapi tak kunjung sembuh. Fajar, kamu sudah sakit beberapa minggu ini dan kami sudah membawamu ke berbagai dokter. Namun, kamu belum juga sembuh. Kami hanya ingin menyarankan agar kamu memperbaiki sikapmu, Nak. Mungkin kalau kamu tobat dari sikap yang buruk, penyakitmu bisa sembuh. Saya tidak perlu tobat, saya tidak melakukan apa-apa yang salah. Saya merasa semua orang salah menuduh saya. Tapi Fajar, kamu sendiri tahu bagaimana sikapmu selama ini. Kamu sering berbicara kasar dan menyebarkan aib orang lain. Kami tidak ingin kamu mengulangi kesalahanmu lagi. Apa yang kami inginkan hanyalah yang terbaik untukmu, Nak. Kami takut penyakitmu semakin parah jika kamu tidak mengubah sikapmu. Tidak, saya tidak akan mengubah sikap saya. Saya merasa saya tidak salah, justru saya yang selalu menjadi korban di sini. Kami sudah memberikan nasihat terbaik kami, Fajar. Kami berharap kamu bisa memikirkannya dengan baik-baik dan memutuskan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Kami akan selalu mendukungmu, Nak. Tapi kamu harus memikirkan dampak dari sikapmu yang buruk itu. Oke, saya akan berpikir tentang semua ini. Tapi saya tidak bisa diatur oleh siapapun, termasuk kalian berdua. Di suatu malam, tiba-tiba Fajar teriak-teriak dan kejang-kejang. Lalu,
orang tuanya menghampirinya dengan perasaan yang sangat syok. Zi, apa yang terjadi di kamar Fajar? Saya tidak tahu, Pak. Saya akan ceknya sebentar. Fajar, apa yang terjadi? Fajar, sayang, kenapa kau teriak-teriak seperti itu? Sudahlah sayang, tenanglah. Ibu di sini, jangan takut. Tenanglah nak, ayah dan ibu di sini bersamamu. Ayah, ibu, sakit. Pak, panggil dokter cepat. Sayang, jangan takut. Ibu di sini. Ibu, maafkan aku, Ibu. Jangan bicara seperti itu, sayang. Kamu akan sembuh. Kamu harus berjuang, sayang. Ya Dokter, apa yang terjadi pada Fajar? Maafkan saya Pak Yusuf dan Buzi, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Semoga saudari Fajar tenang. Amin, amin, ya Allah, ya Robbal Alamin. Ya Allah, kenapa jadi begini? Saat tiba nafas di ujung helah, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Bila nafas akhir berhenti sudah, jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis tanpa suara. Mati tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari, ajalmu pasti menghampiri. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah semuanya sudah pada siap? Iya, aku siap. Aku juga. Iya, sama aku juga. Ada yang merasa aneh gak sih? Ya, tadi ada yang senang-senang aja gitu. Padahal kan ini sedang berduka. Jangan dijadiin masalah, Sony. Biarlah dia pergi dengan tenang. Iya, nggak baik juga kita menjelekkan orang yang sudah meninggal. Betul, lagian kita juga gak tahu pasti apa yang dia rasakan atau alami ya. Sudah, jangan banyak mengobrol. Pengajiannya akan segera dimulai. Sebelumnya, kita doakan terlebih dahulu atas kepergiannya Fajar. Semoga segala dosanya diampuni oleh Allah. Dari kejadian ini, kita bisa jadikan pelajaran selama kita masih hidup di dalam dunia. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala sifat-sifat negatif dan membuat orang merasa tidak nyaman, baik dari perkataan maupun dari perbuatan. Dengan adanya kejadian ini juga, semoga kita semua selalu diberi pintu ampunan untuk segala dosa yang telah kita lakukan, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Akhir dari cerita ini membuat kita merenung sejenak. Kita seringkali mengabaikan dampak dari sikap dan perilaku kita terhadap orang lain. Seperti yang terjadi pada Fajar. Sikap buruknya tidak hanya memengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Bahkan, setelah ia meninggal, orang-orang masih merasakan dampak buruk dari sikapnya yang tidak menyenangkan. Maka dari itu,
Mari kita selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang baik dan berbuat baik kepada orang lain. Kita tidak pernah tahu bagaimana sikap kita dapat memengaruhi kehidupan orang lain. Kita juga tidak pernah tahu kapan ajal kita akan tiba. Maka, mari kita selalu bersikap positif, berbuat baik, dan merawat hubungan dengan orang-orang sekitar. Dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Kau berserah dan tertakdir menjalani segala kehendakmu